pagi sahabat Kareba. Saya berada di Malino dan tanpa sengaja saya bertemu dengan saudara saya yang sempat saya pikirkan untuk bercerita dan mengungkit sedikit kisah cerita daripada sukses story daripada seorang Richard Wangsaguna. Saya panggil saja Bro Richard ya. Bro Richard ini mempunyai bisnis yang menekuni di bidang optikal, dan optikal ini punya kisah yang menarik dikarenakan opa beliau itu adalah seorang usahawan yang merintis optik di Sulawesi Makassar tepatnya, dan menjadi optik terbesar di Indonesia Timur. Selamat pagi Pak Richard. Pagi. Bro Richard. Pagi Pak Arwan. Hari ini senang sekali kita ketemu dan saya ingin coba mengungkap kisah-kisah lama dari Opa yang membangun COC Optikal. Dulu namanya Jalan Timur atau tepatnya dikatakan Jalan Pintu Dua waktu itu barangkali ya. Oke, bisa diceritakan sedikit Bro Richard bagaimana cerita Opa waktu itu? Opa saya datang dari Cina. Ya. Datang ke Indonesia untuk buka optik pada saat itu. Saat itu adalah tahun 1924. Ya. Ya. Jadi merupakan optik pertama di Indonesia Timur. Lalu dari optik Indonesia Timur yang cukup dikenal dengan bendera COC, peralatan apa saja yang mulai Opa bawa itu? Apakah dari Tiongkok juga atau bagaimana? Itu saya kurang jelas ya, tapi peralatan memang ada, dan pada saat itu memang kita lensa yang diproduksi sendiri, diasah sendiri ya. Dan waktu itu diasah dengan alat yang sangat sederhana ya, Ya. tidak seperti sekarang. Ya, masih manual. Lalu perjalanan COC dengan hampir 100 tahun ya, katakanlah usia sekarang 99 tahun yang memasuki usia 100 abad, itu berarti bahwa setidak-tidaknya mungkin menurun kepada anak-anaknya. Bisa diceritakan seperti apa sekarang ini? Ya, jadi saya sendiri sudah generasi ketiga, dari opa ke bapak saya dan akhirnya ke saya sendiri generasi ketiga. Ya. COC sendiri masih ada sampai sekarang ini? COC sudah tutup. Dan sempat dihadirkan, diteruskan oleh saudara mungkin? Iya, jadi setelah opa ke bapak saya dan COC itu dilanjutkan oleh kakak saya, dan saya sendiri buka optik Meridian. Masih di tempat Yang sama dengan COC, di tempatnya COC. Lalu kalau dikatakan terkuat di Indonesia Timur, berarti hampir dikatakan bahwa semua penduduk di bagian Indonesia Timur setidaknya tuh mengenal namanya COC ya, karena COC optik pertama di Indonesia Timur yang cukup terkenal, walaupun di Jakarta atau di Jawa sana banyak. Lalu kira-kira seberapa banyak konsumennya pada waktu itu, apalagi dengan pola pengasahan yang sangat sederhana, bisa dibayangkan laris manisnya bukan main tuh di seperti itu ya. Ya, pada saat itu memang demikian ya. Karena pada saat itu optik belum banyak di Indonesia ya, terutama di Makassar sendiri optik tidak banyak. Beda dengan sekarang yang sudah banyak menjamur ya. Dan waktu itu lensa pada umumnya lensa produk dari mana itu? Biasanya bahan dasarnya itu dari Amerika. Dengan segala macam ukuran? Bahan dasar, bahan baku. Jadi kami lah yang asah untuk keluarkan ukurannya. Jadi lensa diterima dari Amerika, itu lensa belum berukuran, itu masih bahan baku. Bahan baku. Untuk diasah sampai ukuran tertentu juga itu. Ya, demikian. Lalu peralatan di mana sekarang itu peralatannya itu? Peralatan sebagian masih ada. Masih bertahan. Ya. Dalam usia hampir 100 tahun ya. Ya. Lalu sekarang kan umumnya lensa yang sudah jadi ya, dengan sekarang, segala macam ukuran, ya. teknologi yang seperti itu, seperti Bro Richard juga sendiri pakai, ibaratnya sebentar putih sebentar hitam kena matahari ya, apa namanya? Colormatic. Dari teknologi yang tidak colormatic sekarang colormatic. Ya. Nah, satu kacamata bisa digunakan untuk segala cuaca. Bisa juga di waktu siang seperti terik begini, dan itu membuat kita semua menjadi sungguh bersyukur. Karena apa? Semakin kita berusia, mungkin
pengaruh mata juga sudah sedikit kurang ya, Ya, terhadap ketajaman untuk melihat angka, huruf dan lain, apalagi dalam jarak jauh dan jarak Betul. dekat pun. Terus alat-alat teknologi yang bisa eh, memperlihatkan kekurangan daripada kita punya lensa mata ini, apakah masih ada yang bertahan sampai usia 100 tahun seperti sekarang? Masih ada maksudnya untuk mengukur mata, untuk bukan mengasah ya, ya, mengukur mata. mengukur mata. Mm-mm. Mengukur mata saya kira Masih ada mbak, masih ada yang bisa dipergunakan kalau Oh, usia 100 alatnya? tahun. Alatnya alatnya tidak lagi. sudah teknologi. Iya. Sudah teknologi baru sekarang. Nah sekarang kita lihat juga bahwa semakin banyak optical yang menjamur dengan membawa bendera tertentu atau franchise tertentu, sehingga bisa mengakibatkan perusahaan atau toko optik yang tradisional atau konvensional yang lama sekali makin tergurus begitu, terpisahkan, Ya tergerus sih karena optik yang lalu kan masih sedikit beda dengan sekarang. Sangat banyak menjamur, jadi ibarat kue ya dapat sepotong kecil. Ya itu aja. Kalau tergerus sih tergantung dari manajer dari perusahaan itu aja. Bro Richard pernah menghilang di Makassar, sempat ke Manado berapa tahun ya? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Lalu apakah pengalaman ikut POPA untuk mengolah atau mengetahui mengenal lebih jauh dengan bisnis kacamata dengan keteknologian setelah 12 tahun apa itu? Bagaimana? Sama saja? Sama saja lah. Saya juga di Manado kan bukan di bidang optik. Saya di sana di properti. Kembali ke Makassar, kembali lagi ke optik. Ya. Dengan pengalaman 12 tahun, paling tidak pengalaman memanage ya, itu Ya, pasti ya. kita terima, belajar dari situ sehingga bisa memanage orang lebih dari 1, lebih dari 10, bahkan mungkin lebih dari 100 bisa terjadi seperti itu ya. Iya. Dan itu membuat pengalaman ini menjadi kekuatan buat bisnis optik yang diteruskan walaupun tidak bernama COC lagi tetapi bernama apa? Meridian. Lalu dengan pengalaman itu sekembali dari sana, apakah memulai bisnis dari nol atau ibaratnya pelanggan-pelanggan lama bisa kembali lagi? Awalnya tentu sulit ya. Awalnya terjebak pelanggan, customernya masih sedikit. Ya lama kelamaan pelanggannya menjadi lebih banyak lagi. Persaingan dengan kacamata yang sekarang menjamur dengan harga mungkin puluhan ribu sudah bisa mendapatkan kacamata yang berukuran ya apa adanya, tapi itu bisa membantu, tapi ikut membantu persaingan itu semakin ketat ya. Iya, jelas persaingan semakin ketat. Murahnya kacamata kan tergantung kualitasnya. Kualitasnya. Ya. Dan itu membuat pelanggan kita tidak hilang juga, tetap ada ya. Iya, tentu ada pelanggan juga yang mencari kualitas, bukan mencari harga murah. Oke. Lalu kita lihat kacamata yang sekarang ini dari negara mana yang the best lah untuk fashion lah, karena itu kacamata kan sekarang sudah menjadi fashion ya. Iya. Tentunya kalau kualitas bagus tetap dari Eropa ya. Eropa. Ya. Khususnya dari negara Dari Jerman, dari. Tapi untuk saat sekarang barang yang paling banyak itu ada dari Cina ya. Dari Cina. Iya. Baik itu frame, lensa, Iya semua. harga bersaing, Kalau dari Cina. kualitas Kualitas beda tipis. Pas-pasan dah. Pas-pasannya. Ya. Jadi kalau kita mau mengejar kualitas ya tetap Jerman. Iya. Seperti itu. Lalu sekarang banyak optik-optik yang franchise yang datang menyerbu, apakah itu optik A, B, C yang datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari luar, cukup bersaing dengan bisnis di Garut. Iya. Pasti kami akan terasa lebih bersaing lah dengan maksudnya mereka terutama dari Jakarta ya. Lalu mereka berani banting diskon, apakah bisa mengikuti cara mereka untuk banting-banting diskon? Sepanjang kita masih bisa ikuti, kita ikuti ya. Kue semakin kecil,
Iya, jelas kue makin kecil. Ya, dibaginya makin kecil. Ya ya. Iya, iya. Tapi jangan khawatir Bro Richard, karena apa? Eh, semua itu sudah punya porsi. Tuhan sudah membekali kita semua dengan eh, kemampuan daya saing dan lainnya. Tapi tetap kita bisa makan lagi itu ya. Betul, ya. Hmm. Saat sekarang yang penting bisnis berjalan dengan bagus, ya. Dengan pengalaman 12 tahun di Manado, apakah tidak ada rencana untuk mengembangkan optik di sana? Untuk saat sekarang tidak. Tidak. Iya. Cukup di sini saja. Cukup sini aja. Merawat apa yang ada. Ya. Mempertahankan apa yang ada. Terus anak-anak gimana? Anak-anak sudah punya bisnis masing-masing. Tidak. Di luar daripada optik. Oh, kan biasanya ada generasi kedua, generasi ketiga, generasi penerus juga ada yang meneruskan bisnis optik, tidak sama sekali. Untuk sementara tidak ada. Jadi mungkin nanti kalau dialihkan ke cucu aja barangkali. Iya. Cucu ada sudah. Cucu dewasa? sudah semester 4 kuliah. Oh, dengan demikian mungkin saja bisa diajarkan ya, karena bagaimanapun juga sangat sayang karena pelanggan sudah ada, terus pengetahuan bisa menurun, tidak perlu berbayar karena orang tua bisa mengajarkan anak atau cucu, dan ya itu juga berkah ya. Iya, betul. Hmm. Ya, cuma anak saya semua mereka sudah punya bisnis masing-masing dan memang di luar bidang optik, ya. Jadi mungkin kemungkinan kalau dialihkan dilanjutkan nanti adalah untuk ke cucu aja. Karena saya lihat apabila kita terlalu memaksakan kehendak kita buat anak penerus, tidak susah juga, tapi tidak gampang juga ya. Iya. Ya puji Tuhan lah, bisnis anak saya masih lebih besar daripada bisnis saya. Mereka lebih maju dari saya. Ya, saya kira demikian Bro Richard. Iya. Banyak terima kasih untuk bincang-bincang ini. Jangan lupa, dengan usia 100 tahun COC, setidaknya sudah memberi kontribusi banyak kepada masyarakat Indonesia khususnya untuk mengenali dunia kacamata khusus di belahan Indonesia Timur, dan COC punya peran di tempat itu. Sahabat Kareba, kita jumpa di lain waktu. Terima kasih Bro Richard. Terima kasih Sampai sama-sama. jumpa di Terima kasih waktu Pak akan datang. Arwan. Ya. Semoga sukses bisnis kacamata daripada yang digeluti tetap bisa bertahan sampai waktunya Tuhan mengatakan berhenti. Terima kasih Pak Arwan. Demikian, banyak terima kasih sahabat Kareba, jumpa di lain kesempatan dan selamat siang.